Adapun materi muatan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN antara lain sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga non-ASN di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan apresiasi untuk tenaga honorer atas pengabdiannya. DPR konsisten perjuangkan pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Informasi ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait adanya permintaan dari Sahabat Profesi Guru yang menyatakan, adakah video pembahasan rancangan undang-undang tersebut? Nah, ini tentu perlu ya untuk kiranya Bapak Ibu sekalian juga mengetahui tahapan pembahasan rancangan undang-undang ini sebelum nantinya ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang. Namun dari apa yang selama ini sudah dibahas DPR terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang ini, ada mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama itu adalah perubahan undang-undang ASN sendiri merupakan inisiatif DPR sebagai legislator. Jadi ini bukan dari usulan pemerintah ya. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian muncullah inisiasi untuk mengubah rancangan undang-undang, juga tentunya terkait dengan kepastian hukum. Lalu yang kedua, secara umum nih di sini saya sampaikan nanti pendapat pakar terkait dengan perancangan undang-undang ini. Secara umum pakar menyetujui usul inisiatif DPR sebagai lembaga legislasi. Jadi dalam hal ini pakar hanya mempermasalahkan atau mempersoalkan tentang teknis pengangkatan saja. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah afirmasi ternyata yang diusulkan oleh para pakar di rancangan undang-undang ini ternyata afirmasi yang dipakai pada seleksi ASN tahun 2022. Oleh karena itu, ya apabila undang-undang ini disahkan, tentunya pemerintah tidak boleh ingkar dan harus melaksanakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam video ini Bapak Ibu sekalian, dimulai dari awal hingga kemudian pendapat pakar sebelum diputuskan menjadi undang-undang dalam sidang program legislasi nasional tahun 2022-2023 ini. Semoga kiranya ini juga menambah semangat Bapak Ibu sekalian dalam mengabdi kepada bangsa ini. Undang-Undang Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan negara dari tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 1. Pembagian manajemen kepegawaian ASN. Undang-Undang ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, yaitu PPPK atau P3K. Namun demikian, Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian menjadi manajemen PNS dan PPPK. Seharusnya terdapat pembedaan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikaitkan dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara.
Sifat kesementaraan tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi pegawai kontrak untuk masa keseluruhan paling lama 3 tahun. Batas waktu 3 tahun inilah yang menjadi ukuran dari sifat kesementaraan sebuah pekerjaan. Sehingga apabila sebuah pekerjaan dianggap tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, maka pekerjaan itu menjadi bersifat tetap karena Undang-Undang ASN tidak memberikan jenis dan sifat pekerjaan bagi PPPK. Bisa saja seorang dengan status PPPK nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap, karena sama saja dapat diterapkan. Karena sama-sama dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara. Maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau PPPK tergantung kepada peruntungan mereka. Jika bernasib baik, ia dapat menjadi PNS. Sedangkan jika bernasib buruk, akan menjadi PPPK. Tentu saja hal demikian bukanlah sebuah sistem yang baik. 2. Hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Perubahan manajemen aparatur sipil negara juga telah mengakibatkan hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintah. Tidak ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga honorer akibat perubahan manajemen tersebut. Seharusnya diatur di dalam ketentuan peralihan atau overgang bepalgen. Artinya, perubahan sistem kepegawaian menjadi PNS dan PPK pada dasarnya belum mampu memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum terhadap PPK bila dibandingkan dengan PNS itu sendiri. Hal itu juga tercermin dari aspirasi beberapa perkumpulan tenaga honorer yang disampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI. Adapun materi muatan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN antara lain sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Adapun mekanisme pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan sebagai berikut. A. Melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. B. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. C. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. D. Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. E. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Demikian penjelasan Komisi 2 DPR RI terkait rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana? Ini tadi banyak sekali kaitan dengan honorer. Jadi saya usul nih Pak dengan honorer. Jadi honorer ini memang masalah yang never ending ya. Masalah yang tidak pernah selesai. Selalu aja ada
honorer yang juga mengaku-ngaku harus diangkat, ini juga harus diwaspadai. Karena dulu